Bahkan dalam Tambihul Ghafilin itu ada satu riwayat yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, hal tadruna, kata Rasulullah, apakah kalian tahu man syirarukum, siapa manusia yang paling buruknya kalian? Para sahabat pada saat itu menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah lah dan utusannya yang lebih tahu. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, syirarukum, yang paling buruknya kalian adalah dzul wajhain, orang yang bermuka dua. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Sampai mana? Ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Amin. Al-jahru bit tabligh. Al-jahru bit tabligh yaitu terang-terangan dalam menyampaikan dakwah atau tabligh. Di kemarin kita membahas terkait dengan sembunyi-sembunyi atau tabligh atau dakwah secara rahasia atau secara diam-diam. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berdakwah secara terang-terangan atau jahar. Oke, silahkan siapa mukriahnya? Iradatul Aulia, ya silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, al-jahru bit tabligh, terang-terangan dalam bertabligh atau berdakwah. Ini bagian yang salah satu bersejarah dalam dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ya, madad kullu hadhil muddati, berlalu semua masa ini yang dilewati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyyu alaihi salatu wassalam, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yudhiru da'wata fi majami'i Quraisyil umumiyah, beliau tidak menampakkan dakwahnya fi majami'i Quraisyil umumiyah, pada tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy secara umum. Jadi dalam masa Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke tahap ini, sebelumnya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berani menampakkan dakwahnya di tengah-tengah orang Quraisy di mana mereka itu berkumpul di tempat-tempat umum. Nah, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwahnya secara sembunyi-sembunyi selama berapa tahun? Berapa tahun? 3 tahun. Terus ya, walam yakunil muslimuna, dan tiadalah adanya orang-orang Islam pada saat itu, yatamakkanuna min idhari ibadatihim, memungkinkan untuk menampakkan peribadatan mereka. Tidak memungkinkan orang-orang Islam melakukan ritual peribadatan, sholat dan lain sebagainya. Hadran, karena khawatir atau takut, min ta'assubi Quraisyin, dari ketaksuban atau fanatik butanya ya orang-orang Quraisy. Jadi itu yang menyebabkan kemudian orang-orang Islam di awal-awal itu tidak berani menampakkan ibadahnya secara terang-terangan. Bahkan mereka itu beribadah secara sembunyi-sembunyi. Ada yang pergi ke daerah pedalaman, ada yang pergi ke lereng gunung dan lain sebagainya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai turun ayat yang mengatakan fasda' bima tu'mar wa arid anil
musyrikin. Teruskanlah apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad dan biarkanlah orang-orang musyrik. Ketika ayat itu turun, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun dengan para sahabat kemudian tidak lagi takut kepada orang-orang musyrik. Mereka semua berani untuk menampakkan ibadah atau ajaran agama yang Allah ajarkan kepada mereka. Oke. Ya, fakana maka adalah ya kullama arada an ibadatah, ya setiap mereka menginginkan atau Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin beribadah, dhahaba ila syi'abi Makkah, maka beliau akan pergi ke lembah-lembahnya kota Makkah, menjauh daripada keramaian, menjauh daripada orang-orang. Ya, itu bentuk ketakutan atau bentuk hazrannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena orang kafir Quraisy sangat fanatik sekali. Mereka tidak mau kalau ada agama baru di negara atau di negeri mereka. Oke. Ya, yusalli mustakhfiyan. Ya, beliau sholat mustakhfiyan dalam keadaan sembunyi-sembunyi pada saat itu di lereng Makkah, di lembah-lembah Syi'ab. Artinya di daerah yang jauh daripada keramaian. Disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat secara diam-diam. Oke. Ya, walamma dakhala fiddin, dan ketika masuk ke dalam agama Islam itu mayarbu ala salasina, ya, apa yang hampir mencapai atau sekitar 30 orang. Ya, wa kana minal lazimi, dan adalah termasuk kelaziman, ya keharusan, ijtima'ur rasul bihim, berkumpulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama mereka ini yang sekitar 30 orang, ya, atau disebut dengan as-sabiqunal awwalun, liyursidahum wa yu'allimahum, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam arahkan kepada mereka, wa yu'allimahum, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada mereka. Maka ikhtara lidzalika Darul Arqam ibn Abil Arqam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memilih untuk yang demikian itu rumahnya Arqam bin Abil Arqam, atau markasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal-awal untuk berdakwah. Jadi awalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sembunyi-sembunyi dalam beribadah, dalam berdakwah. Nah, nanti mencapai ini sekitar 30-an orang yang masuk Islam. Nah, pada saat itu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih satu markas yang dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul mengajarkan orang-orang yang baru masuk Islam ini yang sekitar 30 orang ini, karena memang itu harus suatu yang menjadi keharusan, dalam artian yang mau tidak mau terpaksa yang masuk Islam ini kita harus ajarkan. Nah, masalahnya di mana tempat yang harus ditempati untuk mengajarkan agama, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih rumahnya Arqam bin Abil Arqam, salah satu sahabat yang awal-awal masuk Islam. Wahua yang mana beliau ini, siapa? Arqam bin Abil Arqam ini, mimman dzakarna islamahum, termasuk orang yang kita telah sebutkan di awal-awal islamahum, ya keislaman beliau, ya, termasuk orang yang awal-awal Islam ini. Arqam bin Abil Arqam itu kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Wa makasa, ya wa makasa, dan tinggallah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya yad'u sirran, berdakwah secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, ya, di tengah orang-orang yang 30-an ini, hatta sehingga, nah inilah tajuk inti pembahasan kita, nazalat turun qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala fi suratil Hijr, yang termaktub di dalam surah Al-Hijr. Apa dia bunyinya? Fasdah bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasdah, teruskanlah wahai Muhammad, bima tu'mar, akan apa yang engkau diperintahkan oleh Allah, wa a'rid 'anil musyrikin, dan tinggalkanlah, biarkanlah 'anil musyrikin, orang-orang musyrik tersebut. Nah,
Fabaddala da'wata sirran bid-da'wati jahran. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengganti dakwah secara diam-diam menjadi dakwah secara terang-terangan, jahran. Ketika ayat ini turun karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tak perlu mempertimbangkan orang-orang musyrik, biarkan media, yang jelasnya ikuti saja apa yang diperintahkan kepadamu, dakwahmu, ibadahmu, dan seterusnya yang berhubungan dengan masalah-masalah agama. Nah, kata musannif di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengganti dakwah secara sembunyi-sembunyi menjadi dakwah secara terang-terangan. Oke. Ya, mumtasilan dalam keadaan menunaikan amra rabbih, perintah Tuhannya, artinya sebagai bentuk penunaian perintah Allah Subhanahu wa taala, wasiqam biwa'dihi wa nasrihi, dalam keadaan meyakini biwa'dihi, akan janjinya Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam yakin pada saat itu, dan dengan keyakinan-keyakinan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa saja yang menolong agamanya maka akan ditolong. Intan surullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian itu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian. Ini salah satu janji Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang menolong agamanya. Nah, dalam hal ini kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun wasiqan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mutamassilan. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, karena yakin akan janji dan pertolongannya. Oke. Nah, fasa'ada 'ala Safa, beliau pun akhirnya naik ke bukit Safa pada saat itu. Faja'ala, ya, faja'ala, kemudian jadilah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu yunadi, berteriak di bukit Safa, dia berteriak pada saat itu. Nah, apa kata beliau? Ya Bani Fihr, wahai Bani Fihrin, ya Bani Adi, wahai Bani Adi, libutuni Quraisyin, bagi generasinya atau marganya orang-orang Quraisy. Jadi diteriaki semua orang-orang yang dari Bani Fihr, Bani Adi, semua yang bermarga Quraisy dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tepat di atas bukit Safa pada saat itu. Faja'ala, ya, faja'ala rajulu, jadilah itu orang-orang pada saat itu, idza lam yastati' ay yakhruja, jika dia tidak mampu untuk keluar memenuhi seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam, arsala rasulan, maka dia akan mengutus satu utusan sebagai gantinya, ya, liyandural khabra, untuk melihat berita apa yang akan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Quraisy ketika diteriaki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu dari marganya atau dari kerabatnya, maka mereka pun berdatangan semua. Orang yang berhalangan untuk datang, mereka pasti akan utus orang, entah dia itu kerabatnya atau budaknya, untuk menghadiri seruan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Ada apa ini? Apa yang mau disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, peristiwa itulah yang kemudian menjadi pemicu turunnya surah Al-Masad. Kenapa? Karena ketika semua orang-orang dari kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkumpul pada saat itu, ternyata yang ingin disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa agar supaya mereka semua itu mengakui bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk menyembah Allah secara esa dan meninggalkan semua sesembahan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bertentangan dengan agama salah satu atau bahkan mayoritas nenek moyang mereka, maka orang pertama yang berbicara pada saat itu adalah pamannya Abu Lahab. Kata Abu Lahab, untuk inikah engkau mengumpulkan kami wahai Rasulullah, celakalah kamu. Nah, pada saat itu turunlah ayat tabbat yada Abi Lahab yang mencela Abi Lahab terkait dengan ucapan
tabbanya itu. Tabba itu artinya apa ya? Celaka atau sial. Nah, ini salah satu riwayat ya, tetapi di versi yang lain, di beberapa di beberapa ibarat yang lain itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nanti panggil itu keluarganya dari marga Quraisy ketika turun ayat yang mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang dekat-dekat. Nah, ketika ayat itu turun barulah dipanggil semuanya. Tetapi di sini tidak lain di ayat, di sini ayat yang turun yang kemudian memaksa Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil kerabatnya adalah ayat yang berbunyi fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Oke. Nah, pada saat itu mana tadi itu? Arsala rasulan, jadi orang yang tidak jadi menghadiri panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia akan mengutus satu utusan untuk melihat berita apa yang mau disampaikan oleh Rasul. Oke. Ya, faja'a Abu Lahab. Nah, tiba-tiba datanglah Abu Lahab ya, karena dia juga orang Quraisy, termasuk utun Quraisy, tokohnya bahkan. Akhirnya dia juga datang. Oke. Ya, siapa Abu Lahab? Nah, Ibnu Abdul Muttalib, ya putranya Abdul Muttalib, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, saudaranya Abdullah bin Abdul Muttalib, bapaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pamannya sendiri Quraisyan ya, sebagai orang Quraisy. Oke. Ya, Faja'a Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Oh, Quraisy ini berarti di situ yang benar. Di sini Faja'a Abu Lahab ibnu Abdul Muttalib Quraisyan. Wa Quraisy di situ itu yang benar. Nah, datanglah Abu Lahab bin Abdul Muttalib dan orang-orang Quraisy pada saat itu karena mereka ini satu marga. Oke. Ya, faqala alaihi salatu wassalam, kemudian pada saat itu berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum, bagaimana menurut kalian? Nah, tes ini Rasul. Nah, tes ini orang-orang yang hadir. Bagaimana menurut kalian? Lau akhbartukum, andai aku memberitakan kepada kalian, menginformasikan kepada kalian, memberitahukan kalian, anna khailan bil wadi, bahwasanya pasukan berkuda ada di lembah, sedang ada di balik lembah, turidu an tughayyira alaikum, yang mana dia ini orang berkuda ini menginginkan, dia ingin antughayyira alaikum, untuk merubah ke atas kalian, artinya untuk menyerang kalian, untuk memusuhi kalian. Akuntum musaddiqi, apakah kalian itu membenarkan aku? Nah, itu perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah semuanya orang kumpul, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak langsung nak beritahu bahwa begini tujuan kalian dikumpul dan lain sebagainya. Dia langsung mengatakan begini, menurut kalian kalau saya bilang ada orang yang berkuda di situ, ada di situ begal atau perampok dan lain sebagainya, misalnya bawa parang dan lain sebagainya, mengendap-endap di belakang asrama misalnya seperti itu, yang ingin mengintip kalian, kira-kira percaya aku sama saya? Nah, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih seperti itu. Nah, tes itu, kira-kira percaya aku kalau bilang kayak begitu, ada pasukan berkuda yang ingin menyerang kalian. Nah, apa kata mereka? Mereka pun mengatakan, "Na'am, ya kami percaya." Ya jelas, bahkan bukan cuma orang Quraisy, semua orang-orang Arab pada saat itu percaya kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam amin, orangnya amanah, orangnya jujur, tidak pernah bohong. Mereka mengatakan, "Na'am, ya kami percaya." Majarrabna 'alaika kadiban, kami tidak pernah membuktikan kalau kamu itu pernah berbohong. Saking amanahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dia tidak pernah berbohong. Kami tidak pernah buktikan ke atasmu satu kedustaan, maksudnya kami tidak pernah mengetahui bahwa kamu pernah berbohong, jadi kami percaya. Nah, oke. Qala, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkata begini, oke, kalau kalian percaya pada maka begini, dengarkan, kurang lebih seperti itu. Fa inni nadhirul lakum, aku ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nadhirul lakum, orang yang memberikan peringatan kepada kalian. Ya, maksudnya utusan Allah Subhanahu wa taala.
Aku memberi orang yang memberikan peringatan kepada kalian baina yadayya adzabun syadid, bahwasanya di hadapan saya ini ada adab yang sangat pedih, ada adab yang sangat keras, maksudnya neraka. Di hadapan ini maksudnya di masa yang akan datang, di kemudian hari itu ada yang disebut neraka dan ada yang disebut dengan surga. Jadi mau nak kasih tahu mereka bahwa salah satu ajaran agama yang saya bawa, yang ingin saya sampaikan adalah ada yang namanya tempat di kemudian hari, yaitu neraka. Nah, faqala Abu Lahab, kemudian berkatalah pada saat itu Abu Lahab. Nah ini, mendengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan seperti itu, langsung kata Abu Lahab begini, tabballaka alihada jama'atana, celaka engkau, alihada, apakah untuk ini jama'atana kamu kumpulkan kami? Nah itu sombongnya Abu Lahab. Jadi dia merasa akan merasa kecewa, capek-capek berkumpul, datang dari jauh, ternyata hanya untuk disuruh mengikuti agamanya yang baru dan meninggalkan agama nenek moyang mereka. Akhirnya Abu Lahab pun merasa kecewa, dia pun mengutarakan suatu ungkapan yang kasar kepada Rasulullah, tabbat, celakalah engkau, apakah untuk ini kamu kumpulkan kami? Nah, fa'anzalallahu bi sya'nihi, akhirnya Allah turunkanlah ayat bi sya'nihi terkait dengan keadaannya si Abu Lahab yang mengatakan seperti itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa ayatnya? Tabbat yada Abi Lahab, celakalah kedua tangannya Abu Lahab, celakalah kedua tangannya Abu Lahab. Berarti yang celaka hanya kedua tangannya. Kalau dirinya, kalau dirinya, ayat mengatakan tak, kedua tangannya, yada, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Loh, berarti cuma tangan. Kalau dirinya tidak celaka, dirinya juga celaka. Di sini di ayat disebutkan tangan karena biasanya yang banyak bekerja, yang banyak berusaha dari anggota tubuh kita adalah tangan. Jadi maksudnya apa? Bahwa kecelakaan seseorang itu karena hasil usaha dia sendiri, dan usaha dari badan kita ini anggota mana yang paling dominan? Tangan. Maka dibahasakanlah tangan, bukan berarti kakinya, kepalanya, badannya tidak celaka, kurang lebih seperti itu. Jadi itu bahasa usul ya yang dipakai. Sama juga dengan ayat yang mengatakan hurrima alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir, diharamkan al-maitah, bangkai, haram dimakan, kemudian darah, kemudian daging babi. Berarti boleh dong Ustaz saya ambil bulu babi, boleh dong, misalnya rantai babi saya pakai, kulitnya babi saya samak, dan boleh dong? Nah, tidak boleh. Loh, ayat kan mengatakan cuma dagingnya babi, berarti bulunya, tulangnya, giginya, rantainya, dan lain sebagainya boleh dong dipakai? Tidak. Nah, ini sama di kasusnya dengan yang sedang kita baca, karena pada dasarnya kalau masalah hewan yang dimakan itu adalah daging, itu yang diinginkan. Jadi itulah yang dipakai, bukan berarti bahwa seluruhnya yang lain daripada daging tersebut tidak haram, yang lainnya juga haram. Dalam bahasa usul, dzikrul ba'di wa iradatul kulli, disebutkan sebagiannya, tetapi yang dimaksud adalah keseluruhannya. Dagingnya yang disebutkan di dalam ayat, tapi maksudnya semuanya babi. Tangannya yang disebutkan di dalam ayat, maksudnya itu adalah semuanya dirinya. Itu yang dimaksud. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, maksudnya celakalah dirinya Abu Lahab tersebut. Wa tabba, dan celakalah. Nah, ditaukid lagi, tegaskan lagi, wa tabba, dan celakalah. Oke. Ma aghna anhu maluhu, tidak mengayakan dari dia hartanya, maksudnya tidak ada gunanya kepadanya itu hartanya tidak ada gunanya. Abu Lahab ini termasuk bangsawan orangnya, banyak hartanya, tetapi hartanya tidak ada manfaatnya.
wa ma kasaba, dan apa yang dia usahakan itu juga tidak ada manfaatnya sama sekali. Oke. Ya. Sayasla naran dzata lahabin. Dia kelak nanti itu di hari kiamat akan menyalakan naron. Akan menyalakan api neraka. Nah, dia sendiri yang akan menyalakan api neraka. Ya. Kenapa dia sendiri yang menyalakan? Karena amal perbuatan dia selama di dunia itulah yang kemudian memantik neraka di kemudian hari agar menyala. Jadi pada dasarnya yang membakar diri kita di kemudian hari bukan Allah, tetapi diri kita sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya jangan menyalakan api neraka dengan cara bagaimana? Jangan melakukan kemaksiatan selama di dunia. Kurang lebihlah seperti itu. Oke. Dia akan menyalakan api neraka nanti di kemudian hari. Dzata lahabin, yang mempunyai lidah yang menjulur, ya, artinya gambaran sadisnya itu api neraka itu dia kayak punya lidah yang menyambar kiri kanan. Nah, itu dia dzata lahabin. Nah, wamro'atuhu, dan juga istrinya, bukan cuma dia, istrinya juga akan celaka di kemudian hari. Nah, terus ya, dalam keadaan sini istrinya hammalatal hatab, ya, orang yang membawa kayu bakar, ya, orang yang membawa kayu bakar. Celakalah istrinya. Siapa? Si pembawa kayu bakar. Nah, kenapa disebutkan si pembawa kayu bakar? Ini salah satu bahasa majas, ya. Majas bukan berarti bahwa dia betul-betul membawa kayu bakar. Nah, jadi al-hatab di situ para mufassir mengatakan bahwa dia orangnya memikul atau membawa sifat yang buruk, yaitu sifat namimah. Bagus, mengadu domba. Apa hubungannya namimah dengan mengadu domba? Apa hubungannya namimah dengan kayu bakar? Mengadu domba dengan kayu bakar? Kok Al-Quran menggunakan bahasa kayu bakar? Satu, karena dosa namimah itu sama fungsinya dengan kayu bakar yang melalap habis amal kebaikan, membakar amal kebaikan. Tetapi yang paling masyhur para ulama memaksudkan kaitan kayu bakar dengan namimah adalah bahwa bahayanya luar biasa. Namimah itu bisa membakar, kurang lebih seperti itu, bisa membakar banyak, merugikan banyak orang. Itulah sifat mengadu domba atau an-nammam. Ya, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar, artinya yang membawa sifat namimah. Bijidiha, di lehernya hablun min masad, itu ada tali yang terbuat daripada neraka. Jadi diseret itu istrinya di kemudian hari. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi itu salah satu ganjaran buruklah kepada Abu Lahab dan juga istrinya sebagai pembawa kayu bakar. Nah, tapi seburuk-buruk Abu Lahab, ya, seburuk-buruk istrinya, siapapun keturunannya ke bawah, kita tidak boleh mencela mereka, apalagi mereka sudah masuk Islam. Wabil khusus mereka yang masuk Islam. Ada putri Abu Lahab, ya, yang bernama Sabi'ah, ya, anak perempuan. Anak ini kemudian diejek sama orang-orang pada saat itu, dipanggil dengan panggilan ya ibnata hammalatal atau wahai putrinya si pembawa kayu bakar api neraka. Teriaki oleh sahabat pada saat itu, orang-orang pada saat itu. Nah, akhirnya menangis ini ke siang anak-anak, datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu marah. Akhirnya dia pun mengatakan, ma balu aqwamin, ada apa ini orang-orang yuzunani fi qarabati, dia membuat hatiku sakit karena menyakiti kerabatku. Jadi walaupun anaknya Abu Lahab, tetapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau keluarganya diperlakukan seperti itu yang Islam. Nah, artinya seburuk-buruk orang tuanya itu, kalau anaknya masuk Islam, ya tetaplah anaknya itu jangan diperlakukan seperti orang tuanya atau diejek-ejek dan semacamnya. Nah, terus
Wal qasdu min hamlil hatab. Nah, yang adapun maksudnya min hamlil hatab, daripada kata al-hamlil hatab, membawa kayu bakar, apa sih maksudnya? Al-masyu bin namimah, yaitu berjalan dengan mengadu domba. Nah, ini sifat buruk ini. Nah, dan ini sifat umumnya ada atau sering ada pada perempuan. Di sini adalah istrinya Abu Lahab, mengadu domba antara satu dengan yang lain. Di dalam ayat surah Al-Qalam kalau saya tidak salah itu Allah mengatakan wala tuti' kulla hallabin mahin. Jangan taati itu setiap orang yang selalu bersumpah, selalu yang hina, ya, sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Jangan taati orang-orang yang seperti wala tuti' kulla hallabin mahin hamazin yang selalu mengejek, orangnya selalu mengejek, menghina, masya'im binamin, mereka yang selalu berjalan mengadu domba, berjalan ke sana kemari mengadu domba. Masya'im binamin, manna'il lil khairi mu'tadin asim, yang tidak mau melakukan kebaikan, orang yang keterlaluan, orang yang pendosa. Itu larangan kepada kita untuk mentaati orang-orang yang seperti ini, karena sifat namimah ini sangat buruk sekali, yang namanya sifat namimah. Bahkan dalam Tambihul Ghafilin itu ada satu riwayat yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, hal tadruna, kata Rasulullah, apakah kalian tahu man syirarukum, siapa manusia yang paling buruknya kalian? Para sahabat pada saat itu menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah lah dan utusannya yang lebih tahu. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, syirarukum, yang paling buruknya kalian adalah dzul wajhain, orang yang bermuka dua. Inilah seorang pengadu domba atau an-namam, orang yang bermuka dua, ya'ti ila haula biwajhin, yang datang kepada yang ini dengan satu muka, wa ya'ti ila haula biwajhin, dan datang kepada yang ini dengan muka yang lain. Lain disampaikan di sini, lain juga disampaikan di sini. Tujuannya apa? Untuk mengadu domba. Bahasa kita provokator, kurang lebih seperti itu, untuk mengadu domba. Nah, ini salah satu keburukan daripada seorang pengadu domba atau seorang an-namam, yang dibahasakan sebagai orang yang bermuka dua. Dalam ibarat lain dikatakan dzul lisanain, orang yang mempunyai lidah yang bercabang. Kurang lebih seperti itu. Hewan apa yang bercabang lidahnya? Orang yang selalu provokator itu ular. Orang yang selalu memprovokasi, dia adalah ular yang selalu keluar lidahnya bercabang. Kurang lebih seperti itu. Ya. Banyak lagi hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang buruknya seorang pengadu domba. Pernah juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu lewat melintas di satu kuburan. Pada saat itu tiba-tiba Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti, kemudian menuju kepada dua kuburan yang baru dimakamkan. Pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba mengambil pelepah kurma, dia tancapkan batang kurma, dia tancapkan ke satu kubur yang satu, dan satunya tancapkan juga. Jadi dua kubur itu ditancapkan atau diletakkan semacam batang kurma atau pelepah kurma. Kata Rasul kemudian kata sahabat, kenapa engkau lakukan seperti itu wahai Rasulullah? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dua orang yang ada di kubur ini, itu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab yang sangat mengerikan. Amma ahaduhuma, adapun salah satu daripada keduanya, dia itu la yastatiruna 'anil bauli, dia tidak pintar dalam membersihkan kencing. Jadi hati-hati juga kalau kencing, pastikan semua bersih. Dia tidak ceboknya tidak beres lah, kurang lebih seperti itu. Jadi terpercik ke sana kemari najis, kemudian pakai sholat yang tidak sah sholat. Ya, la yastatiruna 'anil bauli. Yang satunya kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yamshi bin namimah, orangnya itu selalu mengadu domba. Itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini yang dua kubur ini la yu'adzabani, diazab keduanya, wa ma yu'adzabu bikabirin, tetapi dia diazab bukan karena dosa besar. Maksudnya bukan dosa besar itu ya di sisi manusia, manusia selalu menganggap enteng ini yang dua perkara ini, tetapi di sisi Allah besar sekali. Itu tadi, yang satu namimah orangnya, yang satu tidak membersihkan kencingnya, tidak pandai membersihkan kencingnya, kurang lebih seperti itu. Akhirnya aku letakkan dua pelepah ini, dan aku berharap keduanya, pelepah kurma ini, mendoakan penghuni kubur ini agar diampuni selama malam bas, selama dia masih basah, selama dia belum kering. Itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa yang namanya namimah itu diazab luar biasa sekali dalam hadis tersebut. Ada juga riwayat yang mengatakan an-nammamu syarrun minas sahir. Orang yang provokator itu lebih buruk lagi daripada penyihir. Ya'malu fi sa'ati ma la ya'malu sahiru fi syahri. Dia bisa melakukan tindak keburukan yang fatal, yang parah dalam sekejap saja apa yang tidak dilakukan oleh seorang penyihir dalam 1 bulan lamanya. Jadi sihir itu tidak langsung ada dampaknya, biasa kadang sampai berbulan-bulan baru ada dampak buruknya. Tetapi seorang provokator dia langsung bisa ada dampaknya, terasa keburukannya itu dalam waktu yang sekejap. Dalam kitab Tambihul Ghafilin itu dikatakan ada seorang laki-laki menjual budak. Nah, budak ini ada cacatnya. Apa dia? Orangnya suka namimah. Kata penjual itu, siapa mau beli budak, siapa mau beli budak. Akhirnya ada orang yang mau membelinya, saya mau beli. Kira-kira cacatnya apa? Kata dia, budak ini tidak ada cacatnya, sehat, fisiknya kuat dan lain sebagainya. Hanya satu saja cacatnya. Apa dia? Dia orangnya selalu mengadu domba, provokator. Nah, tetapi yang membeli itu tidak peduli, pokoknya biar dia tetap beli. Nah, begitu dia beli, nah ternyata terbukti si budak ini pada saat tinggal bersama tuannya, dia katakan kepada istri tuannya, katanya, itu suamimu itu mau lagi cari istri yang baru. Suamimu itu mau cari istri yang baru. Itu kata dia kepada si istrinya. Mau nggak aku kasih tahu kamu bagaimana caranya agar tidak selingkuh itu suamimu, agar tetap setia sama kamu. Mau tahu? Kata dia, ya saya mau tahu. Dan coba sebentar malam ambil pisau, cukur jenggotnya bagian dalam, jenggotnya. Nah, akhirnya oke, kalau begitu. Nah, kemudian dia pergi ke suaminya lagi, bilang, istrimu itu sebentar malam mau kena bunuh. Kalau tak percaya kok, pura-pura mau tidur. Ya, tadi Nabi bilang itu, tadi istrinya Nabi bilang, cukur, kalau tidur di suamimu, cukur di jenggotnya bagian dalam ini. Nah, kalau kau tidak percaya sama saya. Nah, itu kata dia. Dia bilang istrinya, oke. Nah, dia datang ke suaminya, dengan suaminya, istrimu itu mau kena bunuh itu. Kalau tak percaya kok sebentar malam, coba kok pura-pura tidur lah, sebentar malam. Artinya malam pura-pura tidur dia suaminya. Udah tahu betulan istrinya. Bawa pisau cukur, bawa senjata tajam mau cukur itu bagian lehernya, bagian dada. Begitu mendekat, langsung tangkap, mau apa? Langsung tangkap dan bunuh juga pada saat itu. Bunuh pada saat itu. Kemudian datang keluarganya perempuan tersebut, bunuh juga keluarganya. Akhirnya datang keluarga laki-laki, datang juga keluarga yang dibunuh oleh laki-laki tersebut atau suaminya tersebut. Terjadilah pertumpahan darah yang sangat besar. Itu dampak dari namimah atau sifat provokator. Nah, ini terkait dengan namanya an-namimah. Nah, siapa dia? Orang yang sedang kita bahas di sini, figur yang kita sedang bahas di sini terkait yang menjadi penghuninya api neraka, diseret lehernya dengan menggunakan tali kekang dari api neraka, yaitu imro'atu, istri daripada Abu
Abu Lahab dengan karakter yang tidak baik, yaitu an-namimah. Li'annaha karena sesungguhnya dia kanat taqulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah dia mengatakan ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam al-akadzibah, kedustaan yang kebohongan, rekayasa, cerita Rasulullah di sini begini, cerita di sana begini, dan seterusnya. Fi nawadin nisa'i, pada tempat-tempat berkumpulnya perempuannya. Di mana perempuan berkumpul, ke sana dia cerita, di situ gosip, di situ tambah-tambahnya Rasulullah begini. Nah, sudah itu lari-lari ke sana. Nah, adulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang pada saat itu. Oke. Ya. Summa nazala, kemudian turunlah alaihi, ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam di surat Asy-Syu'ara, pada surah Asy-Syu'ara, satu ayat yang mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Ada di sini ayatnya ini. Dan berikanlah nasihat, peringatan, ashirataka, kepada keluargamu, al-aqrabina, yang dekat-dekat. Nah, berarti ini di belakang. Kalau di versi kitab Ar-Rahiqul Maktum, ayat ini duluan, wa anzir ashiratakal aqrabin, barulah fasda bima tukmar wa arid anil muslim. Tapi di sini dia balik ya. Nah, mungkin ini ijtihad daripada musannif di sini. Jadi nanti setelah itu, setelah peristiwa berteriaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam di Bukit Sofa, ya, sebagai bentuk pengamalan ayat yang mengatakan fasda bima tukmar, langsung disusul ayat yang berikutnya setelahnya, yaitu wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan keluargamu yang dekat. Wahum, azannya ya, wahum, yang mana mereka adalah ya Banu Hashim, adalah Bani Hashim, wa Bani Muttalib, Banu Muttalib, Banu Naufal, ya Bani Naufal, wa Banu Abdi Syamsin, Auladu Abdi Manaf, yaitu anak-anaknya Abdu Manaf. Nah, ini yang dimaksud ashiratakal aqrabin di dalam ayat ini. Ini lebih banyak lagi. Kalau yang pertama tadi itu dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, itu jumlahnya sekitar 45 orang saja. Tetapi untuk yang perkumpulan yang kedua itu banyak sekali. Kalau di kitab Ar-Rahiqul Maktum yang pertama itu, waktu panggil pertama kali itu, nah di situ tidak sempat berkata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dia kumpulkan, langsung Abu Lahab yang berpidato di situ, melarang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diam Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sampai terucapkan. Nah, nanti pertemuan yang kedua, nah di situ baru Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini yang tadi. Kemudian setelahnya Abu Lahab mengatakan tabah laka ya Muhammad. Tapi di sini urutannya tak balik ya. Ya. Mana tadi itu ya Banu Syamsin, ya, terus mana ini titik komanya, terus ya waqfid janahaka, dan rendahkanlah janahaka, sayapmu. Nah, ini bahasa Majas, maksudnya ya rendahkanlah dirimu, tawaduklah, rendah hatilah, limani taba'aka minal mu'minin, kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Wa in asauka, apabila mereka itu mendurhakaimu, tidak mau menurutimu, faqul inni bari'um mimma ta'malun, maka katakanlah aku berlepas diri dari apa yang telah kalian amalkan atau apa yang kalian lakukan. Oke. Al-ashirah wal aqrabun, artinya fa in asauka al-ashirah, apabila mendurhakai engkau itu kerabat dekatmu, maka katakanlah sesungguhnya aku bariun, berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Nah, ini bunyi ayat pada saat itu yang turun kepada Rasulullah. Fajama'ahum ala sholati alaihi salatu wassalam wa qala lahum, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka lagi. Wa qala lahum, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka. Panjang ya riwayatnya. Ya, nanti mungkin kita bisa sambung pada pertemuan yang berikutnya. Yang jelasnya kesimpulan yang kita bahas pada pertemuan kali ini terkait dengan ayat
yang turun fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin sebagai bentuk arahan untuk berdakwah secara jahar atau secara terang-terangan. Kemudian yang membuat Rasulullah mengumpulkan orang-orang pada saat itu kerabatnya, orang-orang Quraisy, seraya mendapat halangan ya daripada Abu Lahab pada saat itu. Akhirnya ya tidak jadi. Keduanya nanti kita akan bahas, atau pertemuan keduanya kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Seiring dengan turunnya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin wa khfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Hadza billahi taufiq. Ya baca doa.